Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 4C Akuntansi Manajemen yang akan membahas materi mengenai Balance Scorecard. Kelompok 6 beranggotakan 1. Intan Permatasari Widyaningsih, 2. Yuyun Oktaviani Dwi Karlina, 3. Rini Setiawati, 4. Bayu Widiawan, 5. Maulida Safitri, 6. Anissa Rahmawati, dan 7. Fitri Ardianingsih. Perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh suatu perusahaan harus disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi. Model akuntansi pertanggungjawaban dibentuk oleh 4 elemen pokok, yaitu 1. Pembagian tanggung jawab, 2. Penetapan ukuran kinerja atau tolak ukur, 3. Pengevaluasian kinerja, 4. Pemberian imbalan. Model akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional menekankan kinerja keuangan suatu unit organisasi dan evaluasi serta memberi kinerja menggunakan standar berbasis keuangan yang statis, anggaran dan biaya standar. Akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas melakukan perubahan mendasar bagaimana tanggung jawab dibebankan, diukur dan dievaluasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Meskipun sistem BSC merupakan sistem manajemen yang berbasis strategis yang diidentifikasi 4 perspektif yang berbeda, yaitu 1. Perspektif keuangan, 2. Perspektif pelanggan, 3. Perspektif proses, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pembagian tanggung jawab. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis menambah arah bagi usaha perbaikan dengan cara mengaitkan pertanggungjawaban dengan strategi perusahaan. Sistem tersebut mempertahankan perspektif, proses, dan keuangan yang sudah dikembangkan dalam pendekatan berbasis aktivitas. Perbedaan lainnya adalah BSC menyebarkan tanggung jawab terhadap 4 perspektif ke seluruh organisasi dan mengetahui bagaimana aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya mendukung pencapaian strategi. Kuncinya bagi penyebaran tanggung jawab adalah penentuan ukuran kinerja yang tepat dan cermat. Penentuan ukuran kinerja. Ukuran kinerja diturunkan dari strategi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu dapat digunakan untuk mengomunikasikan strategi dan tujuan organisasi. Strategi organisasi yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan dan ukuran yang dapat dimengerti akan memperbesar kemungkinan yang digunakan oleh perusahaan harus saling berimbang dan dikaitkan dengan strategi komunikasi. Perbandingan pembebanan tanggung jawab. Tanggung jawab berbasis aktivitas yang pertama tidak dikaitkan dengan strategi, 2. Efisiensi sistem secara menyeluruh, 3. Akuntabilitas tim, 4. Perspektif keuangan, yang kelima perspektif proses. Tanggung jawab berbasis strategis. Yang pertama dikaitkan dengan strategi, yang kedua efisiensi sistem secara menyeluruh, 3. Akuntabilitas tim, perspektif keuangan, yang kelima perspektif proses, yang keenam perspektif pelanggan, yang ketujuh perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perbandingan ukuran kinerja. Tanggung jawab berbasis aktivitas meliputi yang pertama standar orientasi proses dan keuangan, yang kedua standar nilai tambah, yang ketiga standar dinamis, dan yang keempat standar optimal. Tanggung jawab berbasis strategis. Yang pertama standar untuk perspektif, yang kedua digunakan mengkomunikasikan strategi, yang ketiga digunakan membantu menyelaraskan tujuan, yang keempat dikaitkan dengan strategi dan tujuan, dan yang kelima ukuran yang berimbang. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam sistem pertanggungjawaban berbasis aktivitas, ukuran kinerja yang digunakan berorientasi proses. Oleh karena itu, evaluasi kinerjanya difokuskan pada perbaikan karakteristik proses, misalnya mengenai waktu, kualitas, dan efisiensi proses. Akibat keuangan dari perbaikan proses juga diukur biasanya berdasar pengurangan biaya yang dicapai. Evaluasi kinerja dalam BSC terkait dengan keefektifan dan kelayakan strategi organisasi dan juga dapat digunakan penetapan target untuk berbagai perspektif. Berikut ini merupakan perbandingan evaluasi kinerja. Tanggung jawab berbasis aktivitas. Yang pertama, pengurangan waktu. Yang
yang kedua perbaikan kualitas, yang ketiga pengurangan biaya, dan yang keempat pengurangan tren. Tanggung jawab berbasis strategis, yang pertama pengurangan waktu, yang kedua perbaikan kualitas, yang ketiga pengurangan biaya, yang keempat pengukuran tren, yang kelima perluasan jumlah ukuran, dan yang keenam target ketat untuk 4 perspektif. Pemberian imbalan. Supaya sistem manajemen kinerja berhasil, sistem pemberian imbalan harus dikaitkan dengan ukuran kinerja. Sistem berbasis aktivitas dan strategis, keduanya menggunakan instrumen keuangan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mencapai tujuan kinerja yang ditargetkan. Perbandingan pemberian imbalan antara pertanggungjawaban berbasis aktivitas dengan pertanggungjawaban berbasis strategis. Pertanggungjawaban berbasis aktivitas yang pertama, kinerja dievaluasi berdasarkan 2 dimensi, kedua imbalan tim, ketiga peningkatan gaji, keempat promosi, kelima bonus, bagi laba, bagi hasil. Untuk pertanggungjawaban berbasis strategis, yang pertama, kinerja dievaluasi berdasarkan 4 dimensi, kedua imbalan tim, ketiga peningkatan gaji, keempat promosi, dan yang kelima bonus, bagi laba, bagi hasil. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar balance scorecard. BSC memungkinkan organisasi berfokus pada strategi dengan cara menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam tujuan dan ukuran kinerja operasional dalam 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, kedua, perspektif pelanggan, ketiga, perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur. Kemudian penerjemahan strategi. Strategi adalah pengidentifikasian dan penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen di antara keempat perspektif. Penerjemahan strategi adalah penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap perspektif. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin menjalankan strategi pertumbuhan pendapatan. Untuk perspektif keuangan, perusahaan menetapkan tujuan pertumbuhan pendapatan melalui pengenalan produk baru. Ukuran kinerjanya adalah presentasi pendapatan dari penjualan produk baru. Contoh tersebut menunjukkan bahwa tujuan keuangan berperan sebagai fokus untuk tujuan, ukuran, dan inisiatif 3 perspektif lainnya. Tujuan dan ukuran perspektif keuangan. 1. Pertumbuhan pendapatan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan jumlah produk baru, ukurannya persentase pendapatan dari produk baru. Tujuan yang kedua menciptakan aplikasi baru, ukurannya persentase pendapatan dari aplikasi baru. Tujuan yang ketiga mengembangkan pelanggan dan pasar baru, ukuran persentase pendapatan dari sumber baru. Tujuan keempat menerapkan strategi penentuan harga baru, ukuran profitabilitas produk dan pelanggan. Selanjutnya yang kedua pengurangan biaya. Tujuannya mengurangi biaya per unit produk, ukurannya biaya per unit produk. Tujuan mengurangi biaya per pelanggan, ukuran biaya per pelanggan. Tujuannya mengurangi biaya per saluran distribusi, ukurannya biaya per saluran distribusi. Yang ketiga, pemanfaatan aset. Tujuannya meningkatkan pemanfaatan aset dan ukurannya imbal hasil investasi dan nilai tambah ekonomis. Tujuan dan ukuran perspektif pelanggan. 1. Pokok. Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan pangsa pasar, ukuran pangsa pasar atau persentase pasar. Tujuan kedua meningkatkan retensi pelanggan,
ukuran persentase pertumbuhan pelanggan yang sudah ada, dan persentase pelanggan yang berulang. Tujuan ketiga, meningkatkan akuisisi pelanggan, ukuran jumlah pelanggan baru. Tujuan keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan, ukuran peringkat berdasarkan survei pelanggan. Tujuan yang kelima, meningkatkan profitabilitas pelanggan, ukuran profitabilitas pelanggan. Kedua, kinerja nilai. Tujuan yang pertama, menurunkan harga jual, ukuran harga jual. Tujuan kedua, menurunkan biaya purna beli, ukuran biaya purna beli. Tujuan ketiga, meningkatkan fungsional produk, ukurannya peringkat berdasarkan survei pelanggan. Tujuan keempat, meningkatkan kualitas produk, ukurannya persentase retur. Yang kelima, meningkatkan keandalan pengiriman, ukurannya persentase pengiriman tepat waktu dan daftar waktu keterlambatan. Tujuan keenam, meningkatkan citra dan reputasi produk, ukurannya peringkat berdasarkan survei pelanggan. Perspektif, tujuan, dan ukuran proses. Perspektif proses bisnis internal merupakan proses yang diperlakukan untuk memberi nilai kepada pelanggan dan pemilik. Proses adalah cara bagaimana strategi dijalankan. Perspektif proses mencakup identifikasi proses penting yang diperlukan untuk mengaruhi kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Untuk memberikan kerangka yang diperlukan dalam perspektif ini, perlu ditentukannya rantai nilai proses yang terdiri atas 3 proses, yaitu 1. Proses inovasi, 2. Proses operasi, dan 3. Proses layanan purna jual. Tujuan dan ukuran proses inovasi. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan persentase pendapatan produk baru, mengurangi waktu untuk mengembangkan produk baru. Ukurannya adalah produk baru sesungguhnya dikembangkan dibanding yang direncanakan. Persentase pendapatan dari produk baru, persentase pendapatan dari produk proprietari, perkembangan waktu siklus atau waktu ke pasar. Tujuan dan ukuran proses operasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, menurunkan waktu proses. Ukuran efisiensi proses terutama menyangkut biaya proses dan produktivitas proses. Pengukuran difasilitasi oleh perhitungan biaya berbasis aktivitas dan analisis nilai proses. Waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi order pelanggan disebut daya tangkap atau responsiveness. Waktu siklus produksi atau cycle time manufacturing adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dan sejak saat bahan diterima sampai barang diserahkan ke persediaan barang jadi. Waktu siklus atau cycle time adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Velositas atau velocity adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi selama kurun waktu tertentu. Insentif dapat digunakan untuk mendorong manajer operasional berusaha menurunkan waktu siklus produksi atau meningkatkan velositas sehingga memperbaiki kinerja pengiriman. Sebagai contoh, dalam perusahaan yang menerapkan JIT, biaya konversi sel supermanufaktur dapat dibebankan pada produk berdasarkan waktu yang diperlukan oleh produk untuk bergerak di dalam sel. Dengan menggunakan waktu produktif teoretis yang tersedia dalam satu periode atau dalam menit, biaya standar per menit dapat dihitung sebagai berikut. Biaya standar per menit sama dengan biaya konversi sel dikurangi menit yang tersedia. Untuk mendapat biaya konversi per unit, biaya standar per menit dikalikan dengan waktu siklus yang sesungguhnya digunakan untuk menghasilkan produk selama satu periode. Berikut contoh untuk mengilustrasikan konsep-konsep tersebut. Misal suatu perusahaan punya data untuk sel produksinya sebagai berikut. Velositas teoritas sebanyak 40 unit per jam. Menit produktif yang tersedia per tahun sebesar 1.200.000. Biaya konversi setahun sebesar 4.800.000. Velositas sesungguhnya sebanyak 30 unit per jam.
Berikut perhitungannya. Perhitungan biaya konversi. Biaya konversi per unit sesungguhnya, biaya standar per menit sama dengan 4.800 dibagi 1.200 sama dengan Rp4 per menit. Waktu siklus sesungguhnya 60 menit dibagi 30 unit sama dengan 2,0 menit per unit. Biaya konversi sesungguhnya Rp4 kali 2 sama dengan Rp8 per unit. Biaya konversi per unit teoretis. Waktu siklus teoretis sama dengan 60 menit dibagi 40 unit sama dengan 1,5 menit per unit. Biaya konversi ideal sama dengan Rp4 kali 1,5 sama dengan Rp6 per unit. Biaya konversi sesungguhnya dan teoretis per unit di atas menunjukkan biaya konversi per unit dapat dikurangi dari Rp8 menjadi Rp6 dengan mengurangi waktu siklus dari 2 menit menjadi 1,5 menit per unit, atau meningkatkan velositas dari 30 unit menjadi 40 unit per jam. Ukuran waktu operasional lainnya adalah MCE yang dihitung sebagai berikut. MCE sama dengan waktu pengolahan atau waktu pengolahan ditambah waktu pemindahan ditambah waktu inspeksi ditambah waktu tunggu ditambah waktu penjadwalan ditambah waktu penyimpanan. Waktu pengolahan adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Aktivitas lainnya dan waktunya dipandang sebagai pemborosan dan tujuannya adalah mengurangi waktu tersebut menjadi nol. Sebagai contoh, perhitungan MCE menggunakan data yang sama di atas. Waktu siklus sesungguhnya 2,0 menit, waktu siklus teoretis 1,5 menit, jadi waktu terbuang atau pemborosan adalah 0,50 menit atau 2,0 dikurangi 1,5, dan MCE dihitung sebagai berikut. MCE sama dengan 2,0 dibagi 2,5 sama dengan 0,80. Selanjutnya pembahasan mengenai perspektif, tujuan, dan ukuran pembelanjaan dan pertumbuhan. Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan infrastruktur menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Tujuan perspektif ini ada 3, antara lain: 1. Peningkatan kemampuan karyawan yang dapat diukur dari peningkatan kemampuan karyawan, persentase perputaran karyawan, dan produktivitas karyawan. 2. Peningkatan motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan karyawan. 3. Peningkatan kemampuan sistem informasi, berarti pemberian informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada karyawan. Ringkasan tujuan dan ukuran perspektif proses. Tujuan pertamanya, inovasi, yang bertujuan untuk peningkatan jumlah produk baru yang diukur dengan jumlah produk baru atau total produksi dan biaya penelitian dan pengembangan. Peningkatan produk paten, ukurannya yaitu persentase pendapatan dari produk paten. Peningkatan waktu siklus pengembangan produk, ukurannya jumlah penurunan paten dan waktu pasar. Kedua, operasi, peningkatan kualitas proses, ukurannya biaya kualitas, output yield, dan presentasi unit catat. Peningkatan efisien proses, ukurannya tren biaya per unit dan output atau input. Penurunan waktu proses, ukurannya waktu siklus dan velocitas serta MCE. Dan terakhir, layanan purna jual, peningkatan kualitas karyawan, ukurannya first pass Z. Peningkatan efisiensi layanan, ukurannya tren biaya dan output atau input. Dan yang terakhir, penurunan waktu layanan, ukurannya waktu siklus. Ringkasan tujuan
dan ukuran perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Tujuan pertamanya yaitu peningkatan kemampuan karyawan. Ukurannya peningkatan keputusan karyawan, persentase keputusan karyawan, produktivitas, dan rasio penentuan pekerjaan strategis. Kedua, peningkatan motivasi dan keselarasan. Ukurannya masukan per karyawan dan masukan yang diimplementasikan per karyawan. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan sistem informasi. Ukurannya yaitu persentase proses dengan kemampuan umpan balik seketika dan persentase karyawan yang menghadapi pelanggan dengan akses online terhadap informasi pelanggan dan produk. Selanjutnya pembahasan mengenai pengaitan ukuran dengan strategi. BSC merupakan kumpulan ukuran kerja penting yang memiliki karakteristik khusus antara lain. Pertama, ukuran kerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Kedua, ukuran kinerja harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran tersebut berimbang antara ukuran lag dan lead. Ketiga, ukuran harus dikaitkan dalam hubungan sebab akibat. Konsep strategi teruji. Strategi yang dapat diuji didefinisikan sebagai satu tujuan saling terkait yang mengarah pada tujuan menyeluruh. Keterujian strategi dicapai dengan mengajukan satu set hipotesis sebab akibat yang dinyatakan dalam pernyataan dengan urutan jika maka. Sebagai contoh, jika keterampilan karyawan ditingkatkan dan jika proses produksi dirancang ulang, maka waktu siklus produksi akan turun. Berikut peta strategi dari contoh konsep strategi teruji. Dari peta strategi tersebut memberikan 4 gambaran yang menarik. Pertama, keempat perspektif diwakili dengan tujuan strategi yang dikaitkan melalui hipotesis hubungan sebab akibat. Kedua, perbaikan proses dan keterampilan karyawan secara bersamaan dihipotesiskan menyebabkan perbaikan waktu siklus proses. Ketiga, dimungkinkan sebuah indikator lead menyebabkan lebih dari satu hasil. Keempat dan yang terakhir, suatu ukuran kerja dapat berperan sebagai indikator lag maupun indikator lead. Umpan balik strategi. Dalam sistem manajemen kinerja tradisional biasanya hanya single feedback yang hasil sesungguhnya menyimpang dari hasil yang direncanakan, merupakan sinyal untuk mengambil tindakan koreksi sehingga rencana dapat dijalankan seperti yang diharapkan. Sedangkan develop merupakan fondasi bagi pembelajaran strategi, dan develop terjadi apabila manajer menerima informasi mengenai keefektifan implementasi strategi serta validasi asumsi dasar strategi. Keselarasan strategis. Penyusunan sebuah strategi merupakan satu hal, sedangkan implementasi strategi yang sukses adalah hal lain. Supaya BSC berhasil, seluruh organisasi harus memiliki komitmen terhadap pencapaiannya. Karyawan harus mengetahui strategi sepenuhnya. Mereka harus ikut memiliki tujuan, ukuran, target, dan inisiatif. Insentif harus dirancang untuk mendukung strategi, dan sumber daya harus dialokasikan untuk mendukung strategi. Keselarasan strategis dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengomunikasikan strategi.
Setelah dikembangkan, tujuan dan ukuran merupakan cara untuk mengartikulasikan dan mengomunikasikan strategi organisasi kepada seluruh karyawan dan manajer. Tujuan dan ukuran yang sudah ditetapkan berguna untuk menyelaraskan tujuan dan tindakan individu dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Video, surat kabar, brosur, dan jaringan komputer perusahaan merupakan media yang dapat digunakan untuk menginformasikan strategi, tujuan, dan ukuran yang berhubungan dengan BSC. BSC merupakan representasi yang sangat eksplisit mengenai target pasar perusahaan dan cara untuk memperoleh keuntungan dari pasar tersebut. Selanjutnya, hal itu dapat menjadi informasi yang sangat sensitif. Lebih banyak karyawan yang mengetahuinya, lebih besar kemungkinan hal tersebut akan sampai di tangan pesaing. Namun demikian, di pihak lain merupakan suatu yang penting bagi karyawan untuk memiliki pemahaman yang memadai supaya mereka dapat menerima dan menyetujui upaya strategis organisasi. Yang kedua, target dan insentif. Setelah tujuan dan ukuran ditentukan dan dikomunikasikan, ekspektasi kinerja harus ditetapkan. Ekspektasi kinerja dikomunikasikan dengan menetapkan nilai target untuk ukuran-ukuran yang berhubungan dengan setiap perspektif. Manajer dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya dengan membandingkan nilai sesungguhnya suatu ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Terakhir, kompensasi harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Sistem imbalan harus dikaitkan dengan semua tujuan dan tidak hanya dengan ukuran keuangan. Untuk paraga 15.12 memberi sebuah contoh target dengan menggunakan tujuan dan ukuran yang diberikan dalam paraga 15.11. Arti penting relatif yang diberikan oleh manajemen terhadap setiap perspektif dan tujuan ditujukan dengan bobot yang dinyatakan dalam persentase. Target ditetapkan untuk jangka panjang dan jangka pendek dan harus didukung dengan inisiatif yang tepat dilakukan untuk mencapainya. Sebagai contoh, apakah benar-benar mungkin untuk meningkatkan harga saham sebesar 50% selama 3 tahun? Seberapa besar peningkatan yang akan ditargetkan pada tahun yang akan datang? Peningkatan itu tergantung pada peningkatan pendapatan sebesar 30% dan penurunan biaya sebesar 20%. Perubahan tersebut pada gilirannya tergantung pada kejadian lain dalam perspektif lainnya. Dapatkah waktu siklus dikurangi menjadi 2 hari atau misalnya dari waktu sekarang 5 hari? Perencanaan program kompensasi insentif dengan banyak dimensi merupakan pekerjaan yang kompleks. Setelah ditentukan bonus total, bobot yang mencerminkan arti penting relatif setiap perspektif digunakan untuk menentukan persentase bonus yang akan dibebankan ke setiap perspektif. Dalam paraga 15.12, tampak bahwa dalam contoh ini setiap perspektif 25% dari bonus total. Namun demikian, dalam setiap kategori biasanya terdiri atas beberapa tujuan dan beberapa ukuran. Sebagai contoh, dalam kategori pelanggan terdapat 3 ukuran kinerja. Berapa banyak dari 25% bonus yang akan dibebankan setiap ukuran? Sekali lagi, bobot yang mencerminkan arti penting relatif setiap tujuan dalam kategori tersebut digunakan sebagai dasar pembebanan. Paraga 15.12 menunjukkan bahwa manajemen sudah memutuskan untuk membebankan 20% bonus kategori pelanggan kepada tujuan pangsa pasar, 30% kepada tujuan retensi pelanggan, dan 50% ke tujuan reliabilitas pengiriman. Jadi, dari jumlah bonus 12,5% dibebankan kepada tujuan reliabilitas pengiriman atau 0,50 kali 2,25. Distribusi uang bonus kepada berbagai perspektif dan ukuran adalah satu hal, tetapi pembayaran kompensasi insentif tergantung pada kinerja. Nilai sesungguhnya suatu ukuran akan dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan untuk periode tertentu. Kompensasi kemudian akan dibayar berdasarkan persentase pencapaian setiap tujuan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Pencapaian target strategis seperti yang disajikan dalam paraga 15.12 mengharuskan sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategis yang bersangkutan.
Hal itu memerlukan 2 langkah mendasar. Pertama, organisasi harus memutuskan banyaknya target strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Kedua, proses pengangguran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategis. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka sulit untuk mengharapkan strategi akan benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya, paragraf 15.12. Contoh target dan skema pembobotan. Pertama, perspektif keuangan 25%. Tujuan meningkatkan nilai pemegang saham 25%, ukuran harga saham, target peningkatan 25%. Tujuan meningkatkan laba 25%, ukuran laba, target 100%. Tujuan meningkatkan pendapatan 25%, ukuran pendapatan, target peningkatan 30%. Tujuan menurunkan biaya proses 25%, ukuran biaya, target penurunan 20%. Yang kedua, perspektif pelanggan atau 25%. Tujuan meningkatkan pangsa pasar 25%, ukuran pangsa pasar, target 25%. Tujuan meningkatkan retensi pelanggan 30%, ukuran order berulang, target 70%. Tujuan memperbaiki reliabilitas pengiriman 50%, ukuran persentase tepat waktu, target 100%. Selanjutnya yang ketiga, perspektif proses internal 25%. Tujuan memperbaiki waktu siklus 60%, ukuran waktu siklus target 2 hari. Tujuan mendesain ulang proses 40%, ukuran ya atau tidak, target ya. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 25%. Tujuan memperbaiki keterampilan karyawan 100%, ukuran jam pelatihan, target 30 jam per karyawan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.